COVID-19 atau coronavirus membuat semua sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan hal ini pula yang membuat guru dan siswa tidak dapat berjumpa secara langsung. Pembelajaran di sekolah tidak hanya menghitung angka, tidak hanya menghafal kata, namun pembelajaran yang sesungguhnya adalah bagaimana siswa mampu berkarakter baik dan mampu menerapkan moral baik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, bagaimana semua itu bisa dilakukan saat ini? Oleh karena itu, kami, SD Kristen Widya Wacana Pasar Legi Surakarta, mengemasnya dalam sebuah karya film yang di dalamnya terdapat pendidikan karakter bagi anak yang secara tidak langsung dapat menjadi percontohan yang baik bagi mereka di saat pandemi corona. Dan berikut ulasannya. Selamat siang Pak Simon. Boleh saya mengganggu sebentar Pak Simon? Silakan, ada apa ini? Ya. Saya lihat kok baru sibuk sekali. Pak Simon sedang apa ini? Ya, biasa. Pekerjaan rutin baru. Ya, masa pandemi ini kan guru kan harus berkreatif, sekolah harus kreatif, makanya untuk audio nyambi tadi audio. Wah, keren sekali. Oh ya Pak Simon, kemarin dalam produksi film Natal, ini kan Pak Simon berperan sebagai Mas Eko ya Pak ya? Betul. Mas Eko itu sebagai penagih hutang ya Pak ya? Ya, Dan juga Bang Plecet. iya. Terkenalnya kan gitu. Dan juga sebagai pimpinan produksi. Nah, Pak Simon di sini saya mau bertanya nih, Pak Simon dalam tim ini Anda sebagai pimpinan produksi, Ya. apa yang menjadi target Bapak? Sebetulnya sederhana sekali. Ya, artinya bagaimana sekolah ini memberikan warna yang baru dalam masa pandemi ini. Artinya kan yang biasanya itu kita belajar di sekolah, sekarang karena masa pandemi ini guru-guru kan diberdayakan, nah, kan gitu. Kemarin kebetulan ada ide yang bagus, wah ternyata ini guru-guru Pasar Legi ini luar biasa, makanya ya kita buat film lah, sederhana tetapi maknanya di situ sebetulnya besar, Pak. Memberikan satu teladan, memberikan pembelajaran buat anak-anak. Artinya pembelajaran dalam arti kehidupan karakter anak-anak ini. Karena di situ kan ada peduli, di situ ada tanggung jawab, berbagi, ya kan seperti itu. Mungkin itu Pak, sederhananya seperti itu. Oke, baik. Lalu target itu apakah sudah tercapai atau belum ya Pak, menurut Pak Simon? Kalau untuk target sih mungkin belum ya. Karena apa? Untuk target secara besar. Tapi untuk target sederhananya, kemarin film yang sudah kita buat pertama kali itu ternyata banyak respon yang positif. Ya, orang tua ada yang mengatakan, wah ini bagus ini untuk pembelajaran anak-anak. Supaya apa? Dia juga peduli, dia mau tanggung jawab. Rasane orang tuanya gawe itu bekerja itu untuk anaknya itu, ternyata anak-anak ada yang mengerti, bahkan ada anak-anak yang nonton itu ya terenyuh, ada yang menangis. Berarti kan ini minimal itu anak-anak sudah bisa memahami, meresap dari cerita film itu. Iya, betul-betul sekali. Tetapi untuk jangka panjangnya kan kita masih terus memproduksi ini. Iya, kan gitu. iya, baik. Lalu selain jadi pimpro atau pimpinan produksi nih,
Apakah Bapak juga berperan sebagai penagih hutang dan kendalanya itu apa yang dihadapi sebagai penagih hutang itu sendiri? Ya, kalau jadi pemeran itu kan memang satu tantangan tersendiri ya. Orang melihatnya, weh Pak Simon guru agama, biasanya mengajarkan kasih. Dalam film ini suruh jadi orang yang tegel gitu ya. Nage itu kan harus tegel ya, harus jadi orang keras. Ya bagaimana saya harus belajar untuk memerankan satu buah peran itu dengan kesungguhan hati. Ya, sebetulnya ya memang berat sih, tapi karena itu kita berperan berarti kita kan harus belajar untuk ya ternyata jadi peran ini tuh juga tidak mudah. Kita harus membayangkan penagih hutang tuh kayak begitu ya. Jadi kita harus belajar juga sih. Memang bertolak belakang sih kalau dengan kalau saya sebagai guru agama kan sebetulnya bertolak belakang. Tetapi karena di sini kita belajar, saya juga harus belajar bisa memahami tentang penagih hutang. Ternyata begitu ya, saya harus lakukan itu Pak. Jadi ya enjoy saja lah gitu ya, walaupun mungkin juga banyak kurangnya, tapi ya kita belajar untuk itu. Iya, oke baik Pak. Lalu rencana film ini akan jadi web series. Nah, lalu menurut Bapak itu ada harapan yang akan disampaikan tidak untuk semuanya yang menonton? Ya, harapannya kepada yang menonton mestinya satu, film ini mungkin satu bisa menginspirasi. Nah, ini jadi menginspirasi siapa saja, bukan hanya anak, tapi kan mungkin juga orang dewasa. Bagaimana kalau susahnya, apalagi di masa-masa seperti ini kan susah. Bekerja itu juga susah, cari untuk kebutuhan hidupnya. Nah, disinilah kita ingin supaya memberikan gambaran juga betapa sulitnya itu, sehingga anak-anak pun akan memahami orang tuaku bekerja itu untuk siapa atau untuk. Jadi di sini memang ya kedepannya kan bukan hal yang muluk-muluk, tapi bagaimana bisa merubah karakter yang tidak baik menjadi baik. Jadi inspirasinya kan untuk menginspirasi anak-anak dan juga untuk ya siapa saja yang menonton. Harapan kami sih film ini nanti ada yang tergerak hatinya juga. Misalnya ya kita kan ya tahu Eva, kita membuat film ini dari hati ke hati, dari kita untuk kita kan gitu. Artinya alat pun kita juga ya patungan lah. Tapi siapa tahu ya, setelah film ini nanti akhirnya kita akan step by step kita satu produksi, mungkin juga untuk penonton ya ataupun anak-anak film yang kedua. Tunggu Wah, mainnya. berarti setelah ini akan ada yang akan tayang ya Pak ya? Betul. Oke baik Pak Simon, tetap semangat. Lalu demikian yang saya tanyakan. Oke, kita tunggu ya Pak penayangan cakap atau catatan kecil anak pemulung yang session 2. Iya. Jangan lupa. Iya. Salam semangat, salam sehat. Terima kasih Pak Simon. Sama-sama Bu Eva. Selamat siang Mem Kristi. Selamat siang, Bu Eva. Iya, kelihatannya baru sibuk sekali ya? Iya, ini persiapan untuk materi anak-anak. Karena kita kan masih PJJ ya Bu Eva. Apalagi sekarang udah PSBB. Jadi kita harus memang setiap saat harus siap untuk menerima anak-anak, baik itu pertanyaan ataupun menerima jawaban dari tugas-tugas yang diberikan anak-anak. Iya baik. Ibu kan sudah sibuk sekali untuk
menyiapkan materi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih harus membuat film catatan kecil anak pemulung? Ya begini Bu Eva, jadi kalau pembelajaran kita hanya menginginkan anak-anak untuk pinter secara intelektual, itu nggak usah belajar pun gampang ya, nggak usah sekolah, maksudnya belajar di rumah pun gampang. Tetapi untuk saat ini kita juga harus membangun karakter anak-anak. Nah kayaknya karakter anak-anak ini sudah mulai menipis, dan sekolah kita itu memang sangat concern, sangat memperhatikan karakter anak-anak. Padahal untuk PJJ ini kan kita nggak mungkin loh memberikan teladan kepada anak-anak tentang karakter, karena kita nggak pernah bertemu ya secara langsung, kan sulit untuk mengajarkan kepada mereka. Maka kemudian kami memiliki ide bagaimana kalau drama Natal kemarin itu kita bikin, kita buat, dikemas dengan baik agar ada pesan moral, ada karakter yang kita pelajari, ada karakter yang bisa dilihat oleh anak-anak, sehingga mereka secara tidak langsung belajar untuk bagaimana sih sikap yang baik, bagaimana sih karakter yang harus dibentuk, sekaligus juga jadi promosi Bu Eva untuk sekolah kita. Wah, bagus sekali. Ya, kemarin saya sudah melihat nih film pendek tersebut, film pendek catatan kecil anak pemulung atau Cakap session yang pertama. Tetapi walaupun itu produk yang perdana, dalam hitungan hari itu mencapai 1000 viewer ya Bu ya. Lalu bagaimana pendapat Anda? Ya itu karena Tuhan Bu Eva. Tuhan luar biasa sekali menggerakkan viewer, menggerakkan subscriber, sehingga mereka memiliki waktu, meluangkan waktu mereka untuk melihat tayangan yang sederhana, dan pasti banyak kekurangan karena perdana ini Eva. Tapi sudah mencapai 1000 viewer ya Bu ya. Lalu kenapa harus mengangkat tema pemulung sih Ibu? Ya awalnya kami hanya ingin bagaimana ya, kalau pemulung tuh kayaknya kan secara properti itu sederhana ya, rumah ya sederhana, kemudian tidak banyak hal-hal yang dibutuhkan. Tetapi ketika kemudian kami mendalami, ternyata ada hal-hal yang menarik dari kehidupan pemulung itu. Terlebih mereka kan kaum marginal ya, yang terpinggirkan, yang kadang-kala tidak diperhatikan oleh orang-orang lain. Iya, betul. Nah, kalau tidak salah ini selain jadi sutradara juga berperan sebagai simbok pemulung nih ternyata Bu Kristi. Ada kendala nggak sih dalam memerankan simbok pemulung ini? Ya, terus terang saya harus banyak belajar melihat kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kedua, hati. Saya selalu bawa hati saya di dalam bermain. Jadi seakan-akan gimana ya rasanya kalau saya jadi mereka gitu. Iya, baik. Lalu ada kesulitan tidak ya dalam mengarahkan para pemeran? Jadi sebagai sutradara itu kan salah satu tugasnya adalah mengarahkan pemeran dalam memainkan sebuah peran tersebut. Nah, itu ada kendala tidak sih Ibu? Secara umum enggak, karena teman-teman yang ikut bermain itu luar biasa Bu. Mereka punya bakat terpendam, dan memang sayangnya masih belum ada wadah khusus ya. Kalau seandainya ada wadah khusus yang membentuk mereka, mereka menjadi sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ya. Lalu dengar-dengar film pendek ini akan jadi the series. Apakah betul itu? Iya Bu Eva, kami belajar untuk menuju ke sana, dan bahkan ini session kedua sudah mau tayang loh. Wah, menarik sekali. Boleh dong kasih sedikit bocoran tentang session kedua nanti? Ya, intinya di session kedua ini berbicara tentang pergumulan antara si Mbok dan anaknya si Bagus itu yang semakin hari kan semakin besar, dan dia sudah memiliki keinginan pribadi yang beda dengan
keinginan dari si mboknya. Ya. Lalu ada harapan yang akan disampaikan untuk season kedua nanti tidak, Bu? Oh iya, yang pertama saya berharap, saya secara pribadi sangat berharap penyertaan Tuhan. Karena di situ ada misi, yaitu saya sangat rindu siapapun yang melihat, menonton nanti ada berkat yang mereka terima. Dan juga pembelajaran karakter atau pesan moral dari film pendek itu bisa tersampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, para viewer dan subscriber tunggu tayangan kami nanti. Iya, wah penasaran sekali loh ini. Apa yang akan ditampilkan nanti di season kedua. Baik, terima kasih Bu Kristi. Demikian ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini. Maaf mengganggu. Tetap semangat, sukses selalu, dan silahkan melanjutkan pekerjaannya, Iya, Ibu. Eva, terima kasih. Shalom, jumpa lagi dengan Pak Bagas dalam pelajaran SBDP Seni Tari kelas 3. Hari ini kita akan mulai mempraktekkan tari Manu Bradali. Ikuti contoh gerakan yang Pak Bagas akan berikan ya. Pertama, kalian buka tangan ke kanan dan ke kiri. Kalian alihkan kedua tangan ke depan. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di pelajaran di rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Bagas. Sedang apa Pak Bagas? Ini saya lagi rekaman untuk materi anak-anak untuk belajar di rumah. Oh, jadi begitu Pak Bagas. Iya Bu Eva. Karena pandemi, jadi Bapak Iya, membuat setiap video. hari Pak Bagas selalu buat video untuk materi anak-anak di rumah. Karena belajar, anak-anak mengingat belajar dari rumah. Setiap hari materi yang Pak Bagas persiapkan untuk anak-anak agar dapat belajar di rumah. Seperti itu Bu Eva. Wah, bagus sekali. Nah, Pak Bagas, Bu Eva mau mengganggu sebentar nih, mau bertanya soal film Natal yang kemarin. Iya. Sepertinya Pak Bagas memerankan salah satu pemeran di dalam film itu. Itu sebagai apa sih Pak Bagas? Pak Bagas di situ berperan sebagai seorang anak kecil, anak SD bernama Bagus di situ. Lalu kendala apa yang dihadapi Pak Bagas dalam memerankan seorang anak pemulung yang mungkin baru pertama kali ya Pak Bagas memerankan sebagai anak pemulung? Ya, ini untuk pertama kali Pak Bagas berperan sebagai anak pemulung. Kendala yang Pak Bagas hadapi di sini, Pak Bagas bagaimana cara bertingkah laku menjadi seorang anak kecil yang sedikit memiliki karakter yang kuat, karakter yang selalu semangat untuk meraih segala impian dan cita-citanya, seperti itu Bu Eva. Lalu kesan yang didapat saat memerankan Bagus itu apa Pak? Kesan yang Pak Bagas dapat dari tokoh Bagus itu adalah bagaimana cara seorang anak untuk meraih dan selalu semangat untuk berjuang meraih segala impian dan keinginannya, seperti itu Bu Eva. Lalu film pendek ini itu kan akan jadi the series ya Pak, kalau tidak salah. Nah, lalu harapannya untuk Pak Bagas bagaimana? Harapannya untuk Pak Bagas untuk series yang akan dibuat, yang akan tayang, anak-anak tetap bisa mencontoh dari karakter Bagus itu, karakter yang tetap selalu semangat untuk meraih segala mimpinya, tidak takut untuk berjuang untuk meraih segala mimpinya, dan tidak takut untuk selalu bercita-cita tinggi, seperti itu Bu Eva. Lalu untuk harapannya Pak Bagas untuk penonton nih, para penonton yang akan menonton nanti, itu harapannya apa Pak? Harapannya agar bisa
menginspirasi banyak anak-anak untuk itu tadi ya Bu Eva, tetap semangat agar kita belajar di rumah walaupun masa pandemi, tetap semangat untuk belajar di rumah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bagas. Maaf mengganggu. Silakan dilanjutkan, Pak. Oh iya, terima kasih kembali Bu Eva. Iya. Wah, sepertinya baru serius sekali ya Pak Ye. Pak Ye, boleh mengganggu sebentar? Oh iya Bu Eva, ada apa? Pak Ye, kemarin dalam film Natal itu kan Pak Ye sebagai kameramen dan juga sebagai editor. Ya, Nah, Pak Ye kemarin sebagai kameramen dan juga editor dalam film pendek Cakap atau film Natal yang kemarin, ada kendala nggak yang dihadapi Pak Ye sebagai editor dan juga kameramen? kalau kendala, kalau Pak I rasa itu menjadi tantangan tersendiri ya, apa yang sudah kita lakukan. Karena kita melakukan pengambilan gambar, itu kita menggunakan alat yang seadanya. Yaitu film itu diambil dengan handphone, bukan dengan kamera DSLR ataupun handycam ataupun alat video recorder, camcorder yang lain. Tapi kita menggunakan hanya sekedar dua handphone. Tetapi dengan tantangan tersebut ya mungkin agak berbeda ya kualitasnya ya. Tapi tidak masalah karena kita ingin menunjukkan bahwa kita itu ingin melakukan sesuatu dengan hal yang paling sederhana. Kita merasa kita nggak bisa melakukan ini karena kita nggak punya alat. Tapi apa yang ada, ayo kita maksimalkan. Nah, kita melakukan seperti itu. Oke, baik. Lalu dalam hitungan hari, film pendek Cakap yang Natal kemarin itu mencapai 1000 viewer loh Pak, dengan sangat cepat. Menurut Pak Ye, pendapat Pak Ye, itu bagaimana menanggapi hal tersebut? Nah, itu yang kadang membuat kita takjub sendiri ya. Walaupun film Natal itu digabung dengan acara Natal, cuma acara Natal itu kalau kita lihat memang berarti menarik, orang nggak bosen, bahkan sampai 1000 viewer itu untuk kelas sekolah yang kita nggak pakai publikasi apapun, itu menjadi hal menurut kami luar biasa dan itu menjadi motivasi tersendiri untuk kita pengen membuat lagi dan lagi supaya ini kan juga untuk pendidikan karakter anak. Nah, supaya anak-anak nggak hanya belajar di rumah, tetapi di rumah juga dididik karakternya. Kita mencoba untuk mendidik karakter untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Lalu untuk session selanjutnya, harapan Pak Ye seperti apa ini? Untuk harapan dari segi teknis ya, kalau Pak Ye berbicara segi teknis, segi pengambilan gambar, segi editing, pertama sebenarnya Pak Ye harap pengambilan gambarnya akan semakin lebih bagus. Ya kita nggak tahu mungkin apa yang terjadi, mungkin ada ya Tuhan berencana lain, mungkin puji Tuhan ada alat yang lebih bagus, kita nggak tahu. Tapi kalau memang masih pakai alat yang biasa nggak masalah, tetapi kita mencoba mengambil gambar yang lebih bagus lagi dan juga audio yang pastinya untuk lebih bagus lagi daripada yang pertama. Nah, untuk audio Pak Ye harap semakin bagus lagi, untuk video juga seperti itu dan editingnya juga lebih enak untuk dilihat. Pak Ye harap sih seperti itu. Oke, baik Pak Ye, terima kasih untuk mengganggu editing filmnya nih. Gak apa-apa Bu Eva. Baik, terima kasih. Sama-sama. Halo, nama Ibu Bu Eva. Di sini Bu Eva memerankan sebagai Den Ayu. Dan apakah ada kendala ketika memerankan Den Ayu? Itu pastinya ada. Jadi ketika memerankan Den Ayu dan Bu Eva melihat naskahnya dan ternyata Den Ayu itu adalah orang tua atau ibu-ibu
yang sudah berumur itu rasanya waduh, Bu Eva harus memerankan ibu-ibu yang umurnya jauh di atasnya Bu Eva. Tetapi itu semua dapat dilalui karena dukungan dari teman-teman, orang-orang sekitar yang membuat Bu Eva pasti bisa. Demi anak-anak di rumah, demi semua orang yang menantikan film ini, dan akhirnya Bu Eva bisa menyelesaikan itu semua. Kemudian kesan yang Bu Eva dapat ketika memerankan Den Ayu itu adalah Bu Eva sungguh ternyuh, terharu ketika melihat adegan dan bermain bersama dengan Bu Kristi dan juga Pak Bagas. Di situ Bu Eva melihat betapa profesionalnya mereka, betapa mereka sangat menghayati perannya, karena pada saat adegan Bu Kristi menangis itu, atau ibu pemulung menangis, itu benar-benar ibu pemulung itu menangis gitu, dan sungguh-sungguh menghayati. Dan Bu Eva sangat mengapresiasi untuk Bu Kristi dan juga Pak Bagas dalam perannya. Dan juga film ini membuat Bu Eva juga sadar kita harus lebih banyak bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan. Karena tanpa adanya Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa dan juga kita tidak bisa melakukan apapun. Untuk harapan Bu Eva dalam sesi kedua nanti, Bu Eva harap anak-anak dapat memetik pelajaran pesan moral dalam film ini, dan juga viewernya tambah banyak, semua orang yang melihat dapat terberkati. Jadi sukses terus, semangat, dadah. Nah, itu tadi ulasannya. Bagaimana? Penasaran dengan session yang kedua?